Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali sama gue di sini. Kali ini seperti biasa, siang hari yang sangat panas. Jam berapa nih? Jam 12 kayaknya. Ya, ini gue mencoba menggunakan kamera kembali B Pro AE5 Mark IIs yang ada mikrofon eksternal ya. Tapi berhubung karena jujur ya, gue sih sekalian testimoni aja. Ini kalau buat motovlog bener-bener kalau menurut gue sih sayang banget kurang rekomendasi buat motovlog. Karena apa? Sebenarnya untuk resolusi kameranya udah bagus, udah jernih, mendukung 4K. Walaupun kalau menurut gua lagi sih itu 4K nya sendiri nggak tahu ya, karena di kamera tuh juga suka kayak patah-patah, kayak ada nge-lag gitu tuh nggak. Jadi kita belum merekam nih ya kan, contoh di resolusi foto, kita mau foto di resolusi 16 megapiksel sampai paling rendah, ataupun kita mau di mode 4K itu, kalau kita lagi posisi idle tuh kayak tuh, kalau gua sih nge-lag gitu, menurut gua sih nge-lag. Jadi kita belum merekam nih, misalnya lu posisi kamera misalkan 16 megapiksel itu, kalau mau digeser kanan kiri tuh nge-lag gitu, kayak patah-patah, padahal kita belum foto atau belum rekam gitu. Jadi ini gua ngerekam ini pakai dua, satu pakai memang dari B Pro nya, udah gua bungkus sedemikian rupa pakai apa tuh, gue udah pakai tisu, pakai apa, kain ya kan, terus gue taruh di dalam helm juga, bener-bener udah, harusnya udah udah apa ya, noise harusnya udah kurang banyak, tapi tetap aja sama aja, kayak masih banyak noise gitu, suara gue pun juga nggak jelas gitu. Jadi ini gue ngerekam juga pakai suara dari handphone juga, mau nggak mau kayak dulu lagi gue pakai SG ya kan. Wah gila sih mbak, aduh. I wanna know, am I losing my mind? Never let me go. Gue lagi dengar lagunya Alan Walker, judulnya Alone. I know I'm not alone, I know I'm not alone. Tapi gue juga lagi batuk. Ya teman-teman, ntar aja deh, ntar aja, baru juga awal-awal. Wah ada papol, sedang berpatroli dia. Ini ada orang kagak pakai helm nih, si mbak. Oke teman-teman, kali ini gue pengen apa ya, cerita nih atau bahas sedikit nih soal penipuan. Ya gue sih bilangnya enggak apa ya, aduh, ya soal penipuan di inilah, di sektor lowongan pekerjaan gitu. Beberapa bulan sebelumnya tuh teman gue ada yang nanya, dia tuh dapat pekerjaan di salah satu perusahaan besar yang ternama. Ya gue nggak perlu sebut lah, pokoknya perusahaan besar, semua perusahaan besar yang gede-gede itu, yang udah TBK biasanya ya, dari entah itu dari otomotif kayak dari makanan, dari manapun, sektor manapun, banyak yang penipuan menggunakan nama-nama perusahaan-perusahaan besar ya kan. Dan mereka modusnya itu adalah langsung cepat keterima. Aduh, apalagi buat temen-temen nih yang pertama baru lulus sekolah, pengen nyari kerja, pengen cepet-cepet bisa menghasilkan uang dari usaha sendiri, itu bagus, great. Yang kedua, dari teman-teman yang mungkin udah mencari pekerjaan udah cukup lama tapi belum dapat, tetaplah bersabar dan tetap semangat. Taruh, tadi mumpung masih hijau. Oh shit man, kena merah juga kok, anjir. Ya, nah, gue lanjutin lagi soal yang namanya modus penipuan di sektor lowongan pekerjaan. Jadi, lowongan pekerjaan itu, jadi banyak yang satu tadi pakai perusahaan-perusahaan, nama-nama perusahaan ternama. Dan tips gue buat mengetahui apakah itu perusahaan bodong
maksudnya bodong tuh mereka penipuan atau enggak. Yang pertama adalah iming-iming dengan gaji yang besar, sangat besar. Dapat kamu tunjangan inilah ABCD, gaji kamu, gaji pokok kamu sekian, dapat lemburan sekian, sekian, sekian. Itu gaji, itu adalah cara pertama orang menarik perhatian. Wah, gaji gede nih, bagus nih gitu. Yang kedua, kalian cek juga nih, ketika ditawarkan gaji yang besar, lihat pas interview. Ketika pas kalian diundang interview atau apa, kalian harus cek. Kalau misalkan si perusahaan itu dibilang kamu langsung bisa kerja, itu kalian udah harus mulai curiga. Karena apalagi pakai perusahaan besar ya, tahu sendiri, perusahaan besar itu nggak mungkin semudah itu, secepat itu langsung merekrut karyawan. Ya, level pekerjaan apapun lu, posisi jabatan apapun lu, nggak mungkin segitu mudahnya langsung lu diterima kerja, besok langsung kerja. Itu menurut gua suatu hal yang patut dicurigai. Ya, itu kedua. Dan yang ketiga adalah, gua tadi mendengar suara motor apa kalau enggak. Ya, jadi yang ketiga, ketika kalian udah dibilang besok kalian masuk ya, datang ke sini jam sekian dengan menggunakan pakaian seragam ABCD ya kan, bawa perlengkapan kalian lah buat melamar kerja gitu, langsung diterima, besok langsung kerja gitu. Nah, yang ketiga ini adalah kalian disuruh bayar. Aduh, itu kalau kalian udah disuruh bayar, itu fix, benar-benar fix 1000% itu adalah penipuan. 1000%, gue bisa jamin 1000%. Kenapa? Karena nggak ada namanya perusahaan itu merekrut karyawan, ya, apalagi perusahaan besar merekrut karyawan dan lu harus bayar gitu. Hello, lu kerja men, lu kerja, lu tuh digaji, bukan bayar gitu. Kalau orang kerja disuruh bayar, siapa yang mau gitu ya kan? Siapa yang mau orang kerja disuruh bayar lu? Ayo daftar, biaya pendaftaran buat kerja lu sekian ratus ribu. Aduh, jangan mau. Dan lagi dengan modus katanya kalau kerja itu bayar ya, lu bayar sekian ratus ribu, apalagi sekian juta, itu untuk KB administrasi lah, untuk biaya seragam. Katanya lu bakal dapat seragam, jadi lu bayar biaya ini untuk seragam. Itu aduh, jangan percaya, itu pasti bohong, itu penipuan. Kenapa gue bisa bilang penipuan langsung gitu ya? Iyalah, sekarang logikanya gini, yang tadi kemarin gue bilang, lu tuh kerja itu di mana-mana lu gratis gitu. Untuk mencari pekerjaan tuh lu gratis, dalam arti kata lu nggak perlu bayar sejumlah biaya ke perusahaan tersebut, karena perusahaan yang butuh lu juga butuh, sama-sama butuh gitu. Lu bayar perusahaan dengan tenaga lu, dengan otak lu, perusahaan bayar tenaga dan otak lu dengan duit gitu. Itu gue sih simpelnya gitu kalau ramai orang kerja ya. Itu kita nggak perlu muna lah, itu udah memang begitu adanya gitu kan. Ya logikanya tadi, kalau lu disuruh bayar buat seragam nih, nggak mungkin lah seragam begitu sedihnya sampai harus lu bayar buat seragam. Yang pertama. Yang kedua, kalaupun memang itu seragam buat lu gitu, maksudnya memang itu buat lu, apakah iya ketika orang bayar dengan berkedok seragam gitu ya, ketika urusan apakah itu seragamnya buat lu? Kan enggak gitu. Itu seragamnya adalah buat perusahaan gitu. Menurut gua sih itu aduh, nggak make sense banget lah. Mendingan daripada lu mencoba terus lu ketipu, akhirnya lu apalah segala macem, ya dengan kalau menurut gue jangan. Yang berikutnya, kalau kalian pengen cari kerja ya dari koran atau dari website juga mesti hati-hati. Dari website itu kalian bisa cari misalkan kayak di apa ya, Jobstreet lah, Jobsdb lah, apalah segala macam, ya silakan. Tapi ketika kalian menemukan satu lowongan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan besar, nggak ada salahnya kalian mengeceknya di website resmi dari perusahaan tersebut. Misalkan contoh, lu mau bekerja di PT A, gua nggak sebut ya, misalkan lu pengen bekerja di PT A dan terus lu mendapatkan lowongan pekerjaan di website ABCDEFG gitu atau apalah ya. Lu dapat lowongan pekerjaan posisi ini ya kan, daftar, terus bawa ini bawa itu ya kan, email CV lu ke sini gitu.
lu mesti cek ke website originalnya mereka, website resmi mereka. Lu cari di bagian misalkan karir lah atau lowongan pekerjaan, pasti ada di perusahaan besar gitu, pasti ada website mereka, dan di bagian itu pasti ada entah itu namanya karir lah atau kesempatan bekerja, peluang kerja atau anything lah ya, pasti ada. Lu cek deh, kalau di posisi yang ditampilkan itu memang ada, lu lanjut ke emailnya, email perekrutannya itu apa, emailnya itu apakah domain websitenya itu adalah sesuai dengan nama perusahaan tersebut. Yang berikutnya lagi, cek syarat dan ketentuan ya, syarat dan ketentuan berlaku, baca baik-baik di perusahaan tersebut, karena perusahaan selalu mewanti-wanti, memperingatkan lowongan pekerjaan itu tidak dipungut biaya apapun. Jadi kalau misalnya dibilang ada suruh biaya, ya udah, lu harusnya setahu kalau itu adalah penipuan gitu. Ya nggak perlu dilaporin sih, nggak harus kita laporin ke OJK, kita nggak perlu ngelaporin ke pihak berwajib. Tapi ya kalau kalian mau aman, udah kalian lepasin aja, nggak usah diiniin, nggak usah digubris. Gue gak lewat nih bang. Adakah yang memberikan gue jalan? Ternyata belum ada, pada gak mau ngalah semua bro. Ya itu teman-teman, sedikit video dari gue, ya curhat gue lah ya, karena ketika teman gue bilang harus bayar segala macem, gue langsung bilang itu jangan mau, itu penipuan. Gue langsung bilang itu, jangan, please jangan. Yang ada apa, lu butuh duit, yang ada duit lu malah habis ditipu orang itu. Dan tuh gue kesel banget kadang kalau ketemu oknum-oknum yang menipu dengan cara seperti itu. Benar-benar menurut gue tuh benar-benar keji. Gue bisa bilang brengsek banget itu orang. Karena apa, udah tahu orang lagi susah, lagi butuh pekerjaan, dan lu nipu gitu kan, dan lu malah ngabisin dia. Aduh bener-bener kayaknya tuh gimana gitu. Gue udah gregetan gitu kalau lihat yang model-model begitu kayaknya. Ya itu teman-teman, sedikit video dari gue, semoga bisa membantu buat teman-teman yang baru dapat pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan atau yang belum mendapatkan pekerjaan. Jangan patah semangat, karena namanya kerjaan itu pasti kita bisa dapatkan yang terbaik lah. Yang penting kita tetap berdoa dan berusaha sebaik-baiknya. Wah ini ada papel, oh ini ada acara apa nih? Yaudah teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di next motovlog berikutnya. See you next time and have a nice day. Bye bye.